Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengelolaan Agribisnis Perkebunan semester 4 Pagi Kampus Politeknik Seruyan. Di sini kami ingin mengerjakan tugas video yang berjudul pengumpulan data dalam penelitian usaha perkebunan. Dari dosen pengampu Bapak Krisna Admin Debabat. Dalam melakukan penelitian, peneliti bisa menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan data, tergantung teknik mana yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga pencarian sumber datanya. Dalam memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis. Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terdapat langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang harus diikuti. Tujuan dari langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data ini adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya. Teknik pengumpulan data ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. A. Wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dan dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. B. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Saya dari anggota penyuluhan. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana cuaca iklim sekarang untuk tanaman perkebunan Bapak. Untuk iklim yang sekarang itu berubah-ubah. Jadi untuk itu hasil dari pemanenan perkebunan kami itu jadi berkurang. Oh begitu ya? Ya. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam sebagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni A. Participant observation. Dalam participant observation, penelitian terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. B. Non-participant observation. Berlawanan dengan participant observation, non-participant observation merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Bu, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan apa Untuk hari ini kita akan mencabut rumput di lahan supaya agar menjaga kebersihan. Baik, Bu. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner.
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila penelitian telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pernyataannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek peneliti tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Permisi Kak. Ya. Mohon maaf ganggu waktunya. Saya Putri Radija dari Kampus Politeknik Surian. Sebelumnya, boleh nggak saya minta tolong untuk isi kuesioner ini untuk data penelitian kan? Oh, boleh banget. Makasih ya. Terima kasih ya Kak. Yang keempat, yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni A. Dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami peristiwa, misalnya autobiografi. B. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Proses pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Prosesnya harus terlaksana secara sistematis dan terarah, agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Karena pada dasarnya, proses pengumpulan data dalam teknik mengumpulkan data ini harus bisa membuktikan hipotesis dari data yang hasilnya sudah dikumpulkan oleh peneliti. Berikut ini ada 8 tahap atau proses yang harus dilakukan sebagai tahapan pengumpulan data. Yang pertama, tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Proses atau tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data yakni mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga penelitian benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian. Permisi Pak, Iya. saya mau konsultasi masalah laporan saya masih belum ngerti. Biasanya untuk pengambilan data penelitian itu kamu harus terjun ke lapangan langsung, terjun ke masyarakat langsung untuk mendapatkan datanya. Jadi Begitu. seperti itu. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Tahap kedua atau proses yang dilakukan setelah tinjauan literatur adalah penelitian harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitiannya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Selamat pagi Bapak, Iya, pagi. saya dari mahasiswa Politeknik Surian. Di sini saya ingin mengambil data untuk tugas kuliah saya. Yang pertama saya tanyain, nama Bapak siapa? Nama saya Josi Pratama. Saya mau tanya, luas lahan Bapak di perkebunan ini berapa? Sekitar 2,5 hektar.
Putri. Bapak berapa tahun sudah jadi pekebun di sini? Saya sudah jadi pekebun di sini sudah 10 tahun. Dan saya mau tanya lagi satu, untuk jenis tanaman yang Bapak tanam apa ya? Jenis tanaman yang saya tanam di sini adalah kelapa sawit dengan varietas Marihat Simalungun. Begitu ya Pak ya, makasih ya Pak Iya, sama-sama. anunya, makasih. Yang ketiga adalah membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Tahap selanjutnya adalah membina hubungan baik dengan responden dan lingkungannya. Ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka, melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Ibu sedang ngapain, Bu? Sedang mencabut rumput. Oh ya. Rumput apa ini, Bu? Rumput teki mungkin. Oh ya. Yang keempat, uji coba atau pilot studi. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan adalah melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel. Maksudnya, untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan, komunikatif atau tidak, dan lain sebagainya. Mbak Putri, Ya, Pak. kamu paham nggak cara pengaplikasian ekoenzim? Paham, Pak. Tinggal semprot kan? Oh iya, benar sekali. 5. Merumuskan dan menyusun pertanyaan. Setelah itu, instrumen yang sudah didapatkan disusun dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, mencatat dan memberi kode, recording and coding. Setelah instrumen penelitian disiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. Bu, saya mau tanya, bagaimana cara Ibu membersihkan rumput-rumput di sini dan biasanya jam berapa? Gitu? Kalau saya membersihkan rumput ini bisa ditebang ataupun ditarik, kayak dicabut. Oh ya. Nah, kalau untuk membersihkannya tuh apabila sudah menurut panjang itu harus dipotong. Kalau biasanya kalau kami dicabut tuh pasti sore supaya nggak terlalu panas. Oh ya. Yang ketujuh, cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Setelah itu dilakukan metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. Oke. Permisi Pak, Iya. data-data yang saya ambil kemarin sudah saya cek lagi, cek ulang hari ini, dan saya sudah lihat kalau datanya sudah pas. Oh, begitu ya. Sudah valid ya? Ya, Oke, terima kasih Mbak Putri. 8. Pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Terakhir, setelah data terkumpul, penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan, sehingga tidak ada data yang kurang valid. Josi, data yang di lahan A itu kurang lengkap. Tolong dilengkapin lagi kembali ya. Siap, Bu. Hai guys. Halo. Sekian video yang kami buat hari ini. kurang lebih kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notification-nya. Dadah. Dah. Mama.